Biar banyak kopinya, biar banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد ما مات عليه. صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati keluarga besar sahibul musibah daripada almarhum Bapak Anda Suhanda bin Ajam. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggal ikhlas dan ridha. Amin. Dan guru-guru kita yang mulia, ada Ustaz Haji Markit, ada Haji Marta, ada Ustaz Akmal, ada Bang Yayat dan segenap aparatur pemerintah terusus Bang RT Syarif Hidayat, para hadirin, para hadirat, para hujaj, para bapak haji, calon haji, ibu haji, calon haji semuanya. Orang mah amin abang tang-tang makan nggak ada yang amin guys. Gue juga belum ngopi, tenang aja. Ya bu ya. Tenang aja tuh kan. Sambil santai aja sejenak. Silakan bang diatur kopinya. Cuman saya kayaknya belum kelihatan kopinya nih, Ustaz Akmal nih yang bagian. Tenang. Saya bang atau tahu kopi saya aja. Yang pasti mudah-mudahan langkah kaki kita semua, terlebih guru-guru kita yang mulia, semua qadarullah, panggilan hati, panggilan ridha ilahi nyampe ke tempat ini, majlis tahlil dan doa. Insya Allah ranahnya Allah ganti dengan kadar pahala yang berlipat adanya, sekaligus menjadi asbab doa almarhum mudah-mudahan menjadi ahli khair, ahli maghfirah, wa ahli sa'adah, wa ahli jannah. Amin Allahumma ya rabbal. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah majlis tahlil dan doa yang Allah muliakan, meskipun dalam suasana baru saja tadi pada maghrib hujan, tapi alhamdulillah kita menyadari sesama makhluk, terlebih manusia, makhluk yang ketika membutuhkan satu dengan yang lainnya, ketika ada sesuatu yang berbau dengan nuansa sosial, panggilan hati yang bicara. Tapi semua tergantung bagaimana pribadinya. Ketika terpanggil dengan hal seperti ini, panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Saya yakin apapun halang rintangnya, karena dia mampu untuk mengendalikan hawa nafsu serta mengendalikan dirinya nyampe ke tempat majlis zikir, tahlil dan doa pada malam ini. Dan yakin setiap langkah kita sampai ke tempat yang baik ini, nanti saatnya tiba kebaikan itu pun akan lari ke diri kita semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saya yakin dari mulai malam pertama sampai ini malam ketujuh. Tadi sempat saya japri Bang Ato. Saya sampaikan Bang Ato, kalau ada asatid silakan mulai saja. Nah kebetulan tadi saya datang, saudara ini pernah acara di daerah Bekasi Timur. Beliau bos warteg Pak. Tapi alhamdulillah ngajinya rajin, kemana aja nyampe. Doain pengen silaturahmi, terus saya ajak kemarin. Tadi malam saya ngisi di Aceh. Di Aceh alhamdulillah selepas pulang dari Aceh saya kemari kurang lebih jam 1 malam. Tanya Bang Ato, sampai jam 2:30 saya balik. Tapi bukan ke Aceh sana Pak, kebetulan ada komunitas orang Aceh meninggal malam ke-7 saya ngisi gitu. Tinggalnya di Jati Asih. Nah kebetulan malam ke-7 lagi malam saya ngisi. Selepas ngisi di sana baru saya silaturahmi ke Bang Ato. Ya kan deket ya lah kan mungkin deh. Kalau sono terus sampai sini jam 1 malam ayo. Saya ingat nasihat guru saya Ustadz Markit. Kemarin guru kita yang mulia Ustadz Dr. Andes Ahmad Saleh. Kemudian Abah Ramadhin Abid dan guru-guru kita yang mulia. Apalagi bahasa beliau dengan berusaha mendawamkan tali silaturahmi. Apalagi pendatang Pak. Saya menyadari, Bu, dimakan semangkanya dimakan. Iya. Bukan apa-apa, saya ceramah ibu-ibu kan biasa, atas ada bawah ada. Kan beda kita sama bibirnya 2, ibu-ibu kan 4 bibirnya. Jadi kalau kita nggak godain ya berapa nggak fokus yang ada. Itu nasihat dia salah satunya begini Bang. Saya perhatiin tuh orang-orang tua, terutama sepuh-sepuh. Karena biar bagaimanapun orang yang suka mendawamkan silaturahmi, janjinya baginda Nabi insya Allah panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Rezeki yang tadinya susah biar Allah mudahkan. Biar sedikit biar Allah banyakin. Yang kadar haramnya banyak biar Allah halalin. Yang saatnya tiba Allah berikan nuansa di dalamnya keberkahan buat modal bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jujur Pak, ini juga berkah silaturahmi. Kalau sekonyong-konyong saya datang nggak berani, apalagi pendatang. Tapi semua tergantung bagaimana ada chemistry atau tidak antara pendatang sama tuan rumah sebagai pribumi. Dan kadang-kadang tergantung pola pikir orang Pak, positif apa negatif. Benar Pak? Benar nggak? Ada orang pengen bergaul, tapi di satu sisi ada orang yang nggak mau bergaul. Ada yang begitu Bang? Ada nggak? Bahkan kadang-kadang mohon maaf Ibu ya, ada pendatang kagak mau kenal sama pribumi. Benar? Benar? Pas kirian ada musibah, ada kesusahan, dipanggil nggak pribumi? Dipanggil. Nah ini jadi ibrah dan pelajaran terlebih buat saya. Terlebih Pak RT, benar yang paling dulu pasti Pak RT. Kalau PRT nggak ada pasti Pak RW. Jangankan bicara masalah sosial, ayam anaknya hilang, induk ayamnya anaknya hilang, pasti yang ditegur siapa? RT. Ayam hilang yang ditegur siapa Pak? RT. Ada suami istri kerjaannya ribut mulu rumah tangga, yang disamperin siapa? Piaraannya hilang, yang disamperin siapa? Sampai gara-gara masalah selingkuh yang disamperin siapa di luar? Kata PRT yang enak lu yang susah gua, begitu ya. Tapi sudah ibrah Bu, dan pelajaran tidak hanya sebatas PRT, terlebih buat saya. Maka tadi saya sampaikan tergantung ada chemistry atau tidak di antara kita. Tapi karena saya niat karena Allah li'ibtiga'i mardatillah, mau diterima atau tidak urusan belakangan, urusan Allah. Selepas ada orang suka atau tidak suka urusan belakangan, yang penting kita kulil haqqa walau kana murran. Sampaikan meskipun itu banyak yang tidak suka, selama itu kebaikan yang kita sampaikan, selama itu yang kita sampaikan sebuah kebenaran. Lanjutkan jangan. Lanjutkan jangan. Lanjutkan Pak. Bukan kata saya, kata Nabi.
Makanya dakwahnya Nabi merangkul, tidak pernah memukul. Dakwahnya Nabi dengan hati, tidak pernah menyakiti. Dakwahnya Nabi bukan karena sentimental, tapi karena argumen. Dakwahnya Nabi saling berbagi, bukan saling membenci. Dakwahnya Nabi tujuannya karena ridho ilahi, bukan duniawi. Apapun bentuknya, kalau sudah bicara urusan duniawi, hanya sebatas letih, lemah, lesu, yang ada kecewa. Betul? Tapi apapun amaliyah yang kita kerjakan, meskipun walau saatan, meskipun 1 jam doang kita duduk tahlil dan doa, yakin karena Allah. Saatnya tiba, Allah ganti dengan kadar pahala yang berlipat adanya. Nabi yang komentar, bu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang meniti jalan ke satu majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka pribadi orang tersebut, kita semuanya yakin saatnya tiba. Ini bentuk ikhtiar dalam rangka Allah memudahkan langkah kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hanya niatin di mana Bapak bantu tahlil, di mana Bapak niatin bantu doa, yakin ada asar yang bisa kita petik, ada sesuatu yang bisa kita ambil, kemudian kita bisa manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat jamaah majlis doa yang Allah muliakan, mutiara demi mutiara hikmah dari malam pertama sampai ini malam, saya yakin sudah banyak sekali nasihat-nasihat yang disampaikan oleh guru-guru kita. Tapi semua bagaimana itu ada manfaat atau tidaknya tergantung bagaimana sikap kita. Kenapa Bu saya sampaikan demikian? Karena orang gaya belajarnya, cara duduknya, hadir di majlisnya macam-macam gayanya. Iya Bu, betul Bu. Ada orang mohon maaf hadir di tempat tahlil, ya kan, hanya sebatas kagak enak, bukan karena Allah. Gue nggak enak kalau nggak bantuin tahlil. Berarti karena nggak enak, bukan karena Allah. Aku nggak enak, aku mau datang aja dulu, mah ngapain dimarahin sama bini mulu. Kalau di sana kan enak, datang tempat tahlil bisa ngopi, ya Bu. Betul nggak Bu? Saya mohon maaf Pak, ini nikmat yang nggak terduga Pak, mohon izin. Kopi yang Bapak minum, minuman yang Bapak minum, termasuk konsumsi yang sudah dikeluarkan sama sahibul musibah. Yakin dan pasti ini satu hal yang mutlak wajib kita yakini. Kata baginda Nabi, ad-du'a'u wal istighfaru wassadaqatu hadiyatun ilal maut. Doa yang kita munajatkan kepada Allah, istighfar yang kita minta kepada Allah, sedekah yang kita keluarkan malam ini, terlebih sahibul musibah, yakin ini bentuk hadiah yang diniatkan oleh mereka sahibul musibah buat almarhum, kadar pahalanya mudah-mudahan sampai. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jadi wajar kalau Ustadz Mu'amal ngajarin, Ustadz Markit ngajarin, Haji Marta ngajarin, acara tahlil kayak gini terusin jangan. Terus kan kagak berani jawabnya, terusin jangan. Terusin. Yang jawab 5 berarti itu 5 orang ahli sunnah wal jamaah, selebihnya kayak bukan ahli sunnah. Terusin jangan. Masih 5 orang, terusin jangan. Nah, itu baru kompak. Harus kompak Bang kalau ngucap keberanian mah. Wah ketinggalan lo. Terusnya ketinggalan Bang. Ketahuan terusnya pengen ngopi dia itu. Gua paham bisa tidak. Nabi yang bilang Bang, nih yang ngomong terus barusan terakhir. Nabi yang bilang bukan ujas. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang membiasakan sebuah kebaikan, maka baginya pahala dan pahala kebaikan. Orang-orang yang mengikuti akan kebaikan itu hatta ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Amin. Maka ikutin guru-guru kita nih. Ustadz Mu'amal punya guru, Haji Markit punya guru, Haji Marta punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, terus yakin saatnya tiba sampai ke Sayyidul Wujud Habibana al-Mahmud Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2, kata baginda Nabi, siapa orang yang membiasakan sebuah keburukan, maka baginya adalah dosa, dan dosa-dosa orang yang mengikuti akan keburukan itu. Nih kita hadir tahlil, nih kita bantu doa Pak, ada ibrohnya, ada pelajarannya. Sambil ngopi pahit, sambil merokok, ada lagu Pak. Apa syair lagunya? Saya lupa nih lagunya.
Mana lagunya? Pengyayat saya lupa. Enak lagunya. Saya lupa kadang-kadang kalau dengar Bang Yayat, apalan saya hilang. Ya Allah ya Rabb. Ini satu teguran penting bagi kita, Pak. Karena bicara tentang ajal, bicara kematian, semua saya yakin pasti dan paham akan hal itu. Tinggal nunggu giliran doa. Maka satu ibrah dan pelajaran bisa yang kita petik. Kalau kemarin dibahas sama Haji Markit, ada kalimat wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhu as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Maka salah satu yang menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita ketika ada tahlil dan doa apa? Suruh diperbanyak ingat-ingat akan kematian, kemudian untuk segera minta ampun kepada Allah. Atas ampunan apa ya? Atas kesalahan kita, atas kehilapan kita. Dan saya yakin nggak ada, mohon maaf, di antara kita yang luput dari dosa dan lupa. Setuju? Coba ngacung di antara kita. Ada nggak yang luput dari salah dan dosa di antara kita yang hadir di malam? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Kadang-kadang kita, mohon maaf, kita sudah menyadari akan hal itu. Giliran masuk surga pengen lebih dulu. Padahal mohon maaf, kita masuk ke alam barzah bukan sesuatu yang kita banggakan kemudian ngikut ke dalam. Ini kayak gini nih. Siapa yang meninggal tadi saya lupa namanya. Bapak Anda meninggal, istri beliau masih ada. Masih ada. Anaknya masih ada ya, perempuan semua ya Bu. Ya Allah, ini kayak gini Bang, teguran buat kita. Badan pun tak berharga. Kayak gitu ya. Terus apa lagi Bu ya? Sesaat ditinggal nyawa, istri anak tercinta, tak lagi sudi bersama. Secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Begitulah suratan badan kembali dikebumikan. Oh, orang main gitar apa mangap doang. Ya Allah, ini muhasabah bagi kita Pak, mohon maaf. Nggak ada yang dijadikan tameng kesombongan dan kebanggaan bagi kita. Berapa banyak harta yang kita kumpulkan, berapa banyak duit yang kita kumpulkan di perbankan, tapi kalau sejatinya mati simpen, itu hakikatnya belum milik kita seutuhnya Pak. Kendaraan mewah yang kita idam-idamkan, bahkan tertuang dalam mimpi kita, ternyata Allah wujudkan kendaraan yang mahal sampai miliaran harga. Tapi saat ajal masuk, kita masuk ke alam barzah. Seberapa mahal pun kendaraan yang kita beli sampai miliaran, masuk nggak Pak ke alam barzah? Masuk tidak? Masuk tidak? Rumah bangunan begitu mewah, bertingkat-tingkat, bahkan sampai 4. Tidak sebatas rumahnya 4, bininya juga 4. Kalau ajal masuk, nyusul nggak itu rumahnya bagus? Bininya 4 nyusul kagak? Abang mohon maaf nih, punya bini botoh kayak gimana pun Bang, kalau lapangan abang masuk duluan ke alam barzah, bini kita nyusul kagak Bang? Nyusul kagak Bang? Tuh. Curhatan beliau begitu Pak. Makanya mohon maaf kalau ada bahasa seperti ini. Walaupun ibu cantik jelita, Israel tiba, tak ada guna suami menangis sebelah mata sambil mikirin. Ndek semangat bisa sudah cari ganti. Ya Bu ya. Mau nggak Bu ketika ibu masuk ke alam barzah suami nyusul, mau nggak? Nggak ada. Silakan Pak lihat di Al-Quran surat Al-An'am tuh, saya lupa ayat berapa. Miliaran manusia yang sudah masuk ke alam barzah. Sudah berapa orang yang sudah masuk ke alam barzah?
Kemudian komentar Allah di Al-Quran apa katanya? Rabbi laula akhartani illa ajalin karib. Miliaran manusia Pak yang sudah di alam barzakh mohon kepada Allah Bu, minta kepada Allah, ya Allah ya Rabbana, kalau sekiranya kematian itu kau bisa tunda, kalau sekiranya ajal itu kau bisa tangguhkan, kalau wafat itu saatnya tiba kau bisa tunda, tolong ya Allah kasih waktu luang buat saya, tolong kasih waktu luang buat kami ya Allah ya Rabbana, agar apa? Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Jawab Pak Allah, tentang lagi ngopi enak banget diem bahaya. Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Enak saya ngaji dijawab Allah, pahala dapat. Insya fa'asaddaqa, maka akan melakukan sedekah Pak, berinfak, mendermakan hartanya, dan cita-cita orang tersebut tiada lain tiada bukan menjadi orang yang mut'aimil ji'ah, yang pada endingnya nanti dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian daripada orang-orang yang saleh. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jadi jangan lupa, mumpung kita ada umur. Mohon maaf Pak, kemarin ada acara di PBNU. PBNU ada yang mimpin doa. Ini kebetulan saya salah satu pengurus di lembaga dakwah NU Kecamatan Jati Asih. Kebetulan saya punya komunitas Pak. Di salah satu komunitas kami itu ada penasehat Pak. Tapi beliau hanya sebatas sesepuh. Usianya Haji Markit hampir mendekati 100 tahun Bu. 1 abad. Sampai kemarin di PBNU pusat semua kiai-kiai yang notabene yang benar-benar luar biasa keilmuannya datang. Beliau namanya, kemarin Bang Marullah kenal beliau, namanya Syekhun Al-Kiram Kiai Haji Ahmad Sakri. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, Allah sehatkan badannya. Ini beliau mimpin doa padahal banyak kiai-kiai di PBNU. Mudah-mudahan acara Muktamar NU yang kesekian besok di Lampung berjalan dengan lancar adanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Mohon maaf Pak, ini kita makmum, guru-guru kita imam. Masyarakat kan gambarannya kayak, mohon maaf, kayak daun Pak, daun kering tahu. Daun kering bisa diikat nggak Pak? Gampang dikumpulinnya tapi nggak bisa diikat dan gampang dibakar. Masyarakat begitu Pak. Kalau nanti ngelihat bicara tentang imam, mohon maaf, makmum bagaimana imam, bukan imam bagaimana makmum. Setuju? Setuju? Makanya mohon maaf, makmum bagaimana imam, imam bukan bagaimana makmum. Ini kadang-kadang kita mohon maaf, terutama pribumi, hati-hati Pak. Zaman sekarang zaman serba canggih, tahunnya lagi canggih ya Bu. Jangan gampang lihat casing doang. Apa juga kalau dipakai casing udah indah aja ya Bang. Bener. Makanan nggak enak, mohon maaf sudah kadaluarsa, ternyata kemasannya bagus, laku nggak Bu? Laku. HP mohon maaf, HP biasa harganya lumrah, tapi kemasannya bagus, mahal nggak Bang? Mahal nggak? HP Xiaomi mereknya, bener ya Bang? Mereknya Xiaomi, padahal merek empok gua tuh Xiaomi namanya. Xiaomi mahal Pak lakunya, sampai HP orang Jawa mahal. Orang Jawa mahal Pak, padahal merek doang orang Jawa. Apa mereknya Pak? Oppo, ya kan? Oppo ya Bu, mahal lakunya jutaan. Ternyata mohon maaf kita ini pribumi, ngeliat orang dengan serba pakaian luar biasa, tertarik kita, ngikutin kegiatan-kegiatan yang mohon maaf secara tidak sadar sudah nyimpang dari kegiatan ahli sunnah wal jamaah. Apalagi ini ada masjid. Pada saat saya ngisi ceramah di Jatisari sama salah satu kiai, bareng sama Kiai di Syaifuddin Syirah, saya ngisi ceramah pada saat itu. Beliau nyampaikan,
biar bagaimanapun ada masjid, ada musola, harus ada filterisasi. Izin kayak ini, saya muamal sharing ya, karena mohon maaf saya muamal bagian salah satu jajaran DKM Masjid Fathahillah. Ini mohon maaf, nggak sedikit banyak pendatang bang, dengan bahasa rajin dia ibadah, sholat berjamaahnya nggak punya ketinggalan. Tapi hati-hati bang, ketika beliau orang mereka sudah punya misi terselubung, nanti masuk struktural, disitulah nanti orang-orang ahli pribumi yang masuk struktural masjid nanti lambat laun akan tergantikan, digeser, dan saatnya tiba kegiatan ahli sunnah wal jamaah yang sudah mendarah daging ikutin guru-guru kita pelan-pelan bakal ditiadakan. Naudzu. Makanya mohon maaf, jangan gampang takjub, jangan gampang heran. Mohon maaf Pak, enggak setiap yang namanya kuning itu emas. Betul Pak? Emas warnanya apa Bu? Kuning. Tapi setiap yang namanya kuning belum tentu. Kan ada yang ono yang bukan emas. Pisang. Betul ya Bu? Pisang maksud saya. Mohon maaf. Pernah satu kejadian ini karena mohon maaf gampang heran, gampang takjub orang kita. Apalagi kita jahil, orang yang penuh kekurangan dan kealfaan akan ilmu. Satu ketika ada kejadian tabrakan. Ada tabrakan Pak, mohon maaf, itu darah Bu di jalan sudah ngampar kemana-mana. Orang mohon maaf, biasanya ada tragedi kayak gitu, orang pada kumpul nggak Pak? Merumun tuh, berkerumun. Ternyata dari kejauhan rumunan orang Pak, ada orang berteriak, awas, maaf, saya keluarganya. Tiba-tiba ada orang ngaku-ngaku sebagai sanak famili atau keluarganya. Orang kan sadar diri Pak, dia bilang saudaranya, keluarganya, minggir dong, betul nggak? Minggir dia Pak, minggir Bu, itu orang dari kejadian korban. Ternyata ini orang yang ngaku saudaranya, pas depannya kecelakaan tersebut bingung dan kaget. Ternyata yang mati bukan keluarganya, tapi anak monyet Bu. Anak monyet. Paham nggak maksudnya Pak? Jangan gampang ngaku. Kalau yang gampang ngaku murah, tapi yang diakuin mahal. Setuju? Setuju? Bapak tahu presiden kita siapa namanya? Ya cuma 2 orang kayaknya nggak ngakuin, bisa nggak? Harus ngakuin dong. Begitu juga nih presiden kita bos. Coba biar kompak, siapa presiden kita? Cuma 3 orang yang jawab, siapa presiden kita? Bapak kan tahu presiden kita siapa namanya. Cuman pertanyaan saya ketinggalan lu. Pertanyaan saya sederhana bang, kita tahu presiden kita. Presiden kita tahu namanya siapa. Cuman masalahnya presiden kita tahu nggak kita siapa? Nah, itu orang ngaku mah gampang, orang ngaku mah murah, tapi yang diakuin mah mahal. Kemarin saya ngisi 40 hari itu di rumah Bang Samin. Saya sampaikan ada kalimat ana Abdullah. Ada kajian torikot yang suka ngebaca kalimat sederhana bang, ana Abdullah, saya hamba Allah. Ternyata ini Haji Marta bacaan an Abdullah tidak sebatas dibaca 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan ratusan kali dibaca kalimat ana Abdullah, yang pada saat itu torikot terbiyatul qulub namanya. Saya yakin teman-teman saudara semua hadirin hadirat paham anak Abdullah, artinya saya hamba Allah. Saya hamba Allah. Bapak hamba Allah bukan? Ibu-ibu hamba Allah bukan? Pertanyaannya kita ngaku hamba Allah, cuman masalahnya Allah ngakuin nggak kita hambanya Allah? Betul? Betul? Maka kembali Pak, satu ibur dan pelajaran yang bisa kita petik nih malam. Satu keyakinan mutlak dan wajib ain, kalau kita hamba Allah, jangan pernah takabur, jangan pernah sombong. Kekayaan yang kau miliki saatnya tiba akan dipertanyakan, min aina wajadta wa ma min aina kharajta. Dari mana kau dapatkan hartamu, lalu kau kemanakan itu hartamu. Setuju? Setuju. Sombong hakikatnya mahkota Allah, bukan mahkota hambanya. Kita sesama makhluk Allah tidak pantas tidak pantas takab, tidak pantas besar kepala.
membusungkan dada, tidak pantas karena hakikat sejatinya mahkotanya siapa sombong itu? Mahkotanya Allah. Kalau ada hambanya Allah sombong dengan mahkotanya Allah, lalu Allah menjanjikan buat orang-orang yang sombong itu, apa kata Allah di Al-Quran? Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kalau ada orang ngaku hamba Allah kemudian sombong, pakai sombong dengan mahkota Allah, dipakai kesombongan buat dirinya, maka tidak ada tempat yang paling layak buat makhluk yang ngakunya hamba Allah tapi sombong dengan mahkota dan kesombongan Allah dipakai padahal tidak cocok buat dirinya, hanya cocok buat Allah. Ini tidak ada tempat yang paling cocok, tidak ada makom yang paling setimpal buat orang yang berperilaku sombong di antara kita, yaitu neraka di jahanam yang paling luar biasa pedih siksaannya. Na'udzubillah. Maka yang terakhir ending sebelum saya tutup, Pak, apa? Kita sering sholat, setuju? Ini saya mohon izin nih, bapak-bapak jujur, adik-adik tuh anak muda banyak. Kira-kira kita sholat sehari semalam berapa? Berapa waktu? Berapa waktu? Berapa rakaat? 17. Ibu-ibu sama sholat berapa waktu, Bu? 5 waktu. Berapa rakaat? Nah, kita sholat ini sedikit nih sebelum saya tutup dengan doa. Kita sering ikrar tuh sebelum kita baca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum baca Fatihah kita disunahkan baca apa? Baca doa iftitah. Ada kalimat doa iftitah sedikit, Ibu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ending di penghujungnya, terutama buat sahibul musibah. Kalau kita berikrar, biar bagaimanapun kita harus siap, sekalipun itu kematian, sekalipun orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, orang yang kita hormati, ternyata Allah lebih sayang manggil lebih dulu daripada kita semuanya. Setuju? Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin. Ini kematian buat almarhum, Allah yang nentuin, bukan kita yang mengagendakan. Maka biar bagaimanapun Bang Ato dan keluarga besar harus ikhlas dan sabar. Jadikan ibrah dan doa, sekaligus jangan pernah lupa untuk mendoakan almarhum. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjutannya ada kalimat ma'asoba min musibatin fil ardi illa biiznillah. Tidak ada musibah yang timpakan kepada seorang hamba kecuali semua atas izin siapa? Atas izin. Ayo, mari kita sama-sama berintrospeksi diri. Ayo, mari kita sama-sama bertafakur sejenak. Mumpung kita masih ada umur, mumpung kita masih ada sehat, kapan lagi buat memperbaiki diri? Kalau ajal sudah tiba, tidak ada yang bisa menunda akan hal itu semua. Oleh karenanya, mumpung kita masih diberikan bermacam-macam nikmat, terlebih nikmat waktu luang, sehat walafiat, umur yang panjang, jangan pernah bosan untuk mendekatkan diri kepada orang-orang yang baik, di waktu-waktu yang baik dan di tempat-tempat yang baik. Yakin meskipun kita dapat stempel dari teman kita, dari orang lain, bahkan tetangga kita menjadi orang yang belum baik, tapi kita pantang terus niat kita. Yakin karena Allah, meskipun orang menjas dan mendiskreditkan kita dengan stempel kita ini orang yang belum baik, hanya Allah yang maha tahu. Hanya Allah yang maha tahu dari ketidakbenaran fitnah-fitnah itu terhadap diri kita. Ternyata Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Demikian yang Al-Fakir sampaikan. Karena jam 10 saya harus berangkat ke Gunung Putri. Minggu pagi saya harus ngisi di arah Bogor Citayam. Malam Senin di Gunung Putri lagi. Alhamdulillah kemarin ada reporter stasiun TV datang, Bu. Satu di MNC TV, yang kedua di TV One, yang terakhir di Indosiar. Saya dipinta buat ngisi acara setelah ba'da subuh, kajian
keagamaan terkait tentang tarbiyatul Islamiyah. Doain ya Bu, mudah-mudahan terlaksana. Itu juga kalau ada yang nawarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.